motor cruiser kok stepnya underbone. Komentar ini langsung bikin saya senyum, karena saya tahu, orang yang ngomong begitu sebenarnya memperhatikan detail motor ini. Kembali lagi dengan custom Honda CB 150R gaya cruiser. Kalau ngomongin motor cruiser, posisi kaki itu bukan sekadar tempelan, itu adalah karakter utama. Motor cruiser itu identik dengan posisi riding santai, kaki agak selonjor ke depan, bukan nekuk seperti motor harian biasa. Makanya waktu ada yang komentar seperti itu, saya malah senang. Artinya proses custom ini diperhatikan sampai detail kecil. Tapi yang banyak orang belum tahu, dalam dunia custom, ada tahap-tahap yang memang tidak bisa langsung jadi sekaligus. Ini bukan rakit plug and play, ini bukan beli part lalu baut selesai. Kadang, satu bagian harus menunggu bagian lain selesai dulu. Kadang, kita harus melihat bentuk keseluruhan motor dulu sebelum menentukan posisi final. Dan itulah yang terjadi di Honda CB 150R ini. Awalnya memang posisi step masih bawaan tengah, masih seperti motor naked biasa. Bukan karena lupa, bukan karena asal, tapi karena saya memang masih mencari formula yang paling pas. Karena memindahkan posisi step pada Honda CB 150R itu tidak semudah kelihatannya. Rangka motor ini tubular, banyak lekukan, banyak sudut, dan semuanya harus dipikirkan. Kalau asal pasang maju, bisa jelek dilihat, bisa aneh posisi duduknya, bahkan bisa tidak nyaman dipakai riding. Dan buat saya, motor custom itu bukan cuma soal keren saat diparkir, tapi juga harus enak dipakai jalan. Nah, disitulah mulai muter otaknya. Saya mulai cari referensi, lihat beberapa konsep cruiser modern, sampai akhirnya perhatian saya tertuju ke Honda Rebel yang jadi referensi. Saya perhatikan, Honda Rebel ternyata mengambil area dudukan step lebih maju dari posisi rangka tengah. Dari situ saya mulai mikir, berarti CB 150R ini masih mungkin dibuat seperti itu. Akhirnya saya mulai ukur satu persatu, cari posisi kaki yang pas, cari sudut yang nyaman, cari titik yang secara visual tetap enak dilihat. Dan yang paling penting, harus tetap menyatu dengan desain rangka asli motor, karena saya tidak mau hasil akhirnya terlihat seperti tempelan asal jadi. Setelah ukur sana-sini, akhirnya ketemu titik yang menurut saya paling ideal. Kebetulan juga saya menemukan diameter pipa yang sama dengan pipa rangka utama. Nah ini penting, karena kalau ukuran pipanya beda jauh, hasilnya bakal kelihatan aneh. Jadi saya mulai prosesnya, pipa diukur, dipotong, lalu ditekuk perlahan mengikuti bentuk yang sudah direncanakan. Kelihatannya simpel, tapi percayalah, yang bikin lama itu bukan ngelasnya, bukan motongnya, tapi mikirnya. Karena sekali salah posisi, bisa bongkar ulang lagi. Dan dalam custom motor, presisi itu mahal. Setelah semua mulai cocok, barulah saya pasangkan ke rangka. Dan jujur, pas pertama kali nempel, saya langsung bilang, nah, ini baru cruiser. Karena sekarang garis motornya mulai berubah total, posisi riding berubah, siluet motor berubah, dan karakter motor mulai keluar. Apalagi nanti setelah masuk tahap finishing, saat warna rangka sudah disamakan, dudukan baru sudah dirapikan, semua bakal terlihat jauh lebih clean dan menyatu. Bukan cuman itu, karena posisi step sudah pindah ke depan, otomatis saya juga harus bikin ulang dudukan handle rem dan handle gigi. Dan itu handmade lagi, karena posisi lama sudah tidak mungkin dipakai, jadi semuanya harus disesuaikan ulang, supaya ergonominya tetap nyaman. Itulah kenapa saya selalu bilang, motor custom itu butuh proses bukan sulap. Kadang orang cuma lihat hasil akhirnya, padahal dibalik satu detail kecil, ada banyak percobaan, ada banyak revisi, dan ada banyak waktu yang habis buat mikir. Tapi justru disitulah seninya. Dan sekarang, dengan posisi step yang sudah maju ke depan, Honda CB 150R ini akhirnya mulai benar-benar punya jiwa cruiser. Tapi ini belum selesai, masih panjang. Prosesnya, masih banyak detail yang akan dibuat. Dan percayalah, bagian berikutnya bakal lebih menarik lagi. Jadi buat kawan yang penasaran hasil akhirnya seperti apa, ikuti terus proses custom motor ini sampai selesai, karena setiap tahapnya bakal saya bongkar satu persatu. Dan siapa tahu, dari sini kawan jadi tahu, kalau dunia custom itu bukan cuma soal potong dan las, tapi soal rasa, konsep, dan detail. Jangan lupa follow, dan bagikan video ini kalau menurut kawan bermanfaat, karena dukungan kawan itu yang bikin project-project seperti ini terus hidup. Sampai jumpa di step berikutnya. Terima kasih.